Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk memperbaiki AC LG Dual Inverter yang mengalami permasalahan kurang dingin. Nah, di sini pertama-tama saya akan memperlihatkan hembusan suhu udara pada unit AC LG Dual Inverter 1PK. Nah, di sini sudah saya siapkan tang ampere dan di sini sudah saya arahkan selektornya ke suhu ya. Nah, di sini tertera hembusan udaranya dia berada di 17 derajat dengan settingan remote pada AC-nya itu menggunakan settingan jet mode. Oke, ini settingan remote jet mode dan suhunya 17 derajat. Nah, di sini kita akan langsung cek ke bagian outdoornya. Jadi di sini posisi outdoornya kita akan cek di bagian ampernya. Di sini ampernya mencapai ke 4,39 ampere. Nah, ini tipe AC-nya. Ini tipe AC-nya. Nah, kemudian untuk tekanan freonnya dia mencapai ke 150 ya. Ini agak buram ya. Nah, ini 150. Kemudian di bagian pipa bawah dan atas ini dingin, atas dan bawah dingin. Nah, jadi di sini pertanyaannya kenapa dia AC-nya kurang dingin padahal dari ampernya bagus. Kemudian di sini untuk tekanan freonnya bagus. Pipa besar sama pipa kecil dia dingin, tetapi di sini AC tetap kurang dingin. Untuk kebersihan AC sudah bersih, tidak ada masalah. Kita coba cek lagi di bagian indoor apakah kotor atau tidak. Ini di bagian indoornya kita akan cek nih, filternya bersih ya, tidak kotor. Kemudian di bagian evaporatornya juga bersih, tidak ada yang kotor. Yang bagian atas dingin dan di sini yang bagian bawah tidak dingin. Oke. Nah, sampai sini pasti kalian paham ya kenapa dia di bagian atas dingin dan bagian bawah tidak dingin. Penyebabnya pasti tidak melakukan proses vakum pada saat pemasangan unit AC. Nah, jadi sekarang kita akan buang dulu semua freonnya yang ada di outdoor. Kita buang, kita kuras, kemudian kita vakum, lalu kita isi ulang freon. Nah, ini akan saya lakukan dan nanti akan kita lihat apakah ada perbedaan atau perubahan suhu di bagian hembusan udara indoor. Jadi di sini saya membuang freonnya ya. Nah, ini ketika saya buang freonnya dia tidak ada oli yang keluar ya, cuman udara aja, tekanan udara aja yang keluar. Nah, ini kita buang dulu freonnya. Freonnya udah menurun ya. Nah, ini masih terbuang dan anehnya di sini tidak ada keluar campuran oli freonnya. Ini hanya udara. Oke. Ini kita akan buang dulu semuanya, kita kuras habis ya. Jadi di sini saya melakukan proses vakum outdoor dulu ya, agar proses vakumnya cepat. Jadi saya vakumnya itu per unit. Outdoor dulu saya vakum biar selesai. Nanti baru saya tutup. Nah, nanti baru kita akan vakum ke indoor ya, yang menuju ke indoor, pipa dan indoornya. Oke, setelah selesai vakum kita akan lanjutkan lagi. Next caranya. Di sini proses vakum unit outdoornya udah selesai. Nah, ini saya lakukan proses vakum dari pipa ke indoor. Ini sudah saya tutup, ini saya tutup. Jadi dia memvakum dari pipa menuju ke indoor dan stop di sini. Jadi di sini proses vakum sudah selesai semua dari outdoor dan indoor. Sekarang saya akan mengisi freon. Nah, di sini karena tabung freon saya isinya itu sisa separoh, jadi saya balik ya. Nah, untuk pengisian freon ini tabung itu mau dibalik atau tidak itu tergantung dari pengalaman teman-teman. Kalau saya isi freon tabungnya itu jika sedikit saya balik, tapi jika masih full saya tidak balik. Nah, kemudian di sini setelah sudah siap, di sini kalau saya mau ngisi freon, ketika posisi di sini sudah divakum semua outdoor dan indoor, jadi kan ini kosong, nggak ada freonnya. Nah, di sini saya mengisi freonnya itu bagian pipa hisap saya buka dan pipa tekannya
saya tutup, saya isi dulu tidak sampai full, saya isi separoh, kira-kira di tekanan 150-an dalam kondisi AC mati. Nah, nanti baru saya hidupkan AC-nya. Setelah AC hidup, baru saya lanjutkan pengisian dan membuka bagian pipa tekan. Kenapa saya lakukan ini? Agar jaga-jaga ya, jika nanti freonnya ini ada kotor atau apa, dia tidak langsung masuk ke bagian pipa tekannya, tapi dia dihisap dulu, disaring melalui filter. Nah, makanya saya tidak buka dulu untuk jalur pipa tekannya. Oke, di sini saya akan isi dulu. Nah, ini masih 0 ya. Kita akan isi. Oke, di sini cukup. Ini posisi unit AC mati. Saya isi sampai 175 ya. Nah, sekarang baru akan saya hidupkan untuk unit AC-nya. Di sini outdoornya sudah hidup. Nah, di sini freonnya sudah dihisap. Kita isi tambah lagi sedikit. Oke. Baru di sini saya buka ya untuk jalur pipa yang kecil, pipa tekan. Karena dia sudah dihisap freonnya. Kalau freon sudah dihisap, otomatis dia udah tersaring ya oleh filter. Sorry, ini getar-getar kameranya, maklum lah. Saya sendiri nih. Nah, di sini sudah, dia masih berada di tekanan freon 75 ya, 75. Nah, pipanya itu beku, berarti kita tambah lagi sampai tekanan 150. Oke, di sini ampernya dia 3,0. Pipanya udah tidak beku. Kita lihat pada manifold dia 130 ya. Kita tunggu sebentar. Kita lihatin ampernya, tetap 3 ampere. Sekarang kita tambah lagi. Kita tutup. Dia berada di tekanan 140, turun 135 ya. Kita lihat di sini ampernya 4,3. Kita kasih di batas normalnya aja, dia di 5,2 ya, ini di 5,2. Tekanan freonnya 130-an. 4,3, kita tambah lagi. Tutup. Dia tekanannya 140-an. Ampernya 4,5. Kita tunggu sebentar. Oke, ini dia harus kita lebih cepat ya, tambah 150. Oke, di sini tekanan freonnya hampir mencapai ke 145. Nah, di sini untuk ampernya dia sudah menggunakan mode hemat otomatis ya. Watt kontrolnya itu aktif secara otomatis sebelum kita selesai mengisi freon. Jadi kita kurang cepat ya dalam melakukan pengisian freon. Ini sudah aktif. Nah, kalau sudah begini kita ambil patokan saja untuk di bagian tekanan tekanan manifold ya. Kita ambil patokan 145. Sudah, ini cukup. Meskipun ampernya tadi belum mencapai ke
batas normal ya, karena ini duluan aktif untuk mode watt controlnya secara otomatis. Kemungkinan dia berada di watt control 80 ya. Oke, sekarang kita akan cek di bagian indoornya. Jadi di sini di bagian indoor saya setting dulu ke jet mode agar perbandingannya sama dengan yang awal video tadi ya. Kita setting ke jet mode. Kita tunggu dulu kurang lebih 10 menit ya, agar jet modenya itu benar-benar sudah bekerja. Jadi di sini sudah kita tunggu selama 10 menit dan settingan remote masih tetap ya. Nah, di sini suhu hembusan udaranya mencapai ke 14 derajat. Oke, jadi ada selisih ya. Nah, ini mencapai ke 13 derajat. Dia ada selisih suhu dari video yang pertama. Nah, itu menandakan bahwa setelah kita perbaikin itu ada perubahan hembusan suhu udara lebih dingin daripada sebelum kita perbaiki. Nah, kemudian di bagian evaporator indoor. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan yang bagian atas ini dingin. Nah, ini basah. Kemudian yang bagian bawah ini basah juga ya. Nah, kita pegang di bagian pakai tangan belakang ya. Nah, oke, ini basah. Itu menandakan bahwa dia dingin. Oke, jadi permasalahannya itu hanya di bagian pemasangan unit AC baru tidak melakukan proses vakum, dan itu akan berdampak tidak langsung ya, mungkin dampaknya itu kurang lebih bisa sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Nah, pada video ini dampaknya kurang lebih 1 tahunan ya, dampaknya 1 tahun lebih ya, kurang lebih 1 tahun lah dia baru kelihatan dampaknya setelah pemasangan tidak melakukan proses vakum. Oke, jadi saran saya buat teman-teman semuanya, untuk pemasangan unit AC tolong divakum ya, agar nanti tidak terjadi masalah seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses buat kita semua.